Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang infak, sedekah, dan wakaf. Mari kita simak video berikut. Infak berasal dari bahasa Arab anfaqo yunfiku infakan, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah, infak artinya mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Infak dikeluarkan oleh orang yang beriman, baik yang memiliki harta banyak maupun sedikit. Infak dapat diberikan kepada siapa saja. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Hikmah infak. Pertama, akan dicintai oleh Allah. Kedua, infak dibalas 700 kali lipat oleh Allah. Ketiga, mendapatkan pahala. Keempat, percaya diri. Kelima, tidak akan bersedih hati. Keenam, dihapus atau diampuni dosanya. Ketujuh, diberi karunia. 8. Diberi kemudahan memahami Al-Quran. 9. Kebaikan infak akan kembali pada diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak akan dirugikan atau diselimi orang. Sodako berasal dari kata sodako yasduku sitkon sodakotan, artinya benar. Secara istilah, sodako berarti mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Sodako adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah. Sodako dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memandang status sosialnya. Sodako dapat berupa makanan, uang, pakaian, maupun kebutuhan pokok. Perintah sedekah ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketentuan sedekah. Sedekah hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Contohnya memberi makan orang yang kelaparan, memberikan sumbangan kepada orang yang mengalami bencana alam, dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Perintah sedekah ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 114. Kesalahan ketika sedekah. Pertama, bersedekah dengan tidak ikhlas atau riya dan sum'ah. Kedua, bersedekah dengan niat untuk mendapatkan ganti di dunia. Ketiga, mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti penerimanya. Keempat, tidak merahasiakan sedekah. Kelima, tidak sedekah pada saat badan sehat dan merasa sayang terhadap harta. 6. Tidak membiasakan diri untuk memberi. Ketujuh, melakukan sedekah tanpa kerelaan hati. 8. Bersikap bakhil atau kikir terhadap diri sendiri. 9. Bersedekah dengan harta haram. 10. Tidak memanfaatkan kondisi, waktu, dan tempat bersedekah. Dan 11. Tidak melakukan sedekah di saat kekurangan. Keutamaan sedekah. Pertama, membantu meringankan beban orang lain. Kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Ketiga, sebagai obat penyakit baik jasmani maupun rohani. Keempat, orang yang sedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah di hari kiamat. Kelima, dapat meredam murka Allah, menolak bencana dan musibah. Keenam, memperoleh pahala yang berlipat ganda serta mengalir terus-menerus. Ketujuh, sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Kedelapan, akan dilapangkan rezeki. Dan yang terakhir, menghapuskan kesalahan. Wakaf. Wakaf berasal dari kata al-waqfu, artinya menahan atau mengekang. Menurut istilah, wakaf ialah menahan harta benda tertentu yang dapat diambil manfaatnya, sedangkan bendanya masih tetap karena ada perpindahan kepemilikan. Wakaf sering disebut dengan sedekah jariyah. Selama barang atau benda yang diwakafkan memberi manfaat, maka pahalanya tidak akan terputus. Harta yang diwakafkan tidak boleh melebihi sepertiga harta yang dimiliki. Benda yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Rukun
Wakaf. Orang yang berwakaf ialah orang yang berhak mentasarufkan benda itu dengan kehendak sendiri, bukan paksaan dari pihak lain. Harta yang diwakafkan adalah barang yang tahan lama. Orang atau badan yang menerima wakaf berhak memiliki sesuatu, balik, mampu mengelola, dan dapat dipercaya. Sikhot, yaitu pernyataan orang yang berwakaf. Ketentuan wakaf. Barang yang diwakafkan harus diberikan selama-lamanya, diberikan secara tunai, tidak diiringi syarat tertentu, misalnya akan mewakafkan sebidang tanah apabila mendapat hadiah. Jika mewakafkan sebidang tanah untuk masjid dan sewaktu-waktu meninggal, maka menjadi wasiat. Harus jelas kepada siapa yang mewakafkan.